Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan mata kuliah Riset Bisnis. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam penelitian bisnis, yaitu sumber data dan metode pengumpulan data. Memahami sumber data yang tepat dan metode pengumpulan data yang efektif adalah kunci untuk memperoleh hasil riset yang valid dan reliable. Dalam pertemuan ini, kita akan mengkaji berbagai jenis sumber data, baik primer maupun sekunder, serta metode-metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam riset bisnis. Mari kita pelajari bersama dengan seksama agar dapat menerapkan pengetahuan ini dalam penelitian kita nanti. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riset bisnis, pengumpulan data merupakan tahap kritis yang mempengaruhi validitas dan keandalan hasil penelitian. Memilih sumber data dan metode pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk memastikan hasil penelitian yang relevan dan bermanfaat. Proses ini tidak hanya memerlukan teknik pengumpulan data yang efektif, tetapi juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan prinsip-prinsip etika penelitian. Berikut ini adalah penjelasan mendetail mengenai setiap aspek dalam sumber data dan metode pengumpulan data dalam riset bisnis. Sumber data primer, pengumpulan data baru yang dilakukan oleh peneliti. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama. Pengumpulan ini dilakukan melalui berbagai teknik seperti wawancara, survei, atau observasi, di mana peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data, melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Pengumpulan data primer memerlukan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih spesifik dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Metode pengumpulan data primer, kuesioner. Metode ini melibatkan distribusi set pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner dapat disampaikan secara langsung, melalui pos, atau secara elektronik. Ini adalah metode yang efisien untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden. Wawancara. Dalam wawancara, peneliti melakukan dialog langsung dengan responden untuk memperoleh tanggapan verbal. Wawancara bisa bersifat terstruktur dengan pertanyaan yang sudah ditentukan atau tidak terstruktur di mana pertanyaan bisa berkembang berdasarkan tanggapan responden. Observasi. Peneliti mengamati subjek secara langsung dalam situasi alami atau terkontrol. Observasi dapat bersifat partisipatif, di mana peneliti ikut serta dalam kegiatan yang diamati, atau non-partisipatif, di mana peneliti hanya mengamati tanpa ikut serta. Eksperimen. Dalam eksperimen, peneliti melakukan percobaan dengan mengendalikan dan memanipulasi variabel tertentu untuk menguji hipotesis yang diajukan. Eksperimen dapat dilakukan di laboratorium atau dalam lingkungan yang lebih alami. Sumber data sekunder. Data yang sudah tersedia dari penelitian terdahulu atau sumber lain. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain atau instansi sebelumnya dan tersedia untuk digunakan. Sumber data sekunder mencakup laporan penelitian, data statistik pemerintah, dan database publik. Tidak memerlukan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Penggunaan data sekunder tidak memerlukan pengumpulan data baru dari subjek penelitian, sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Metode pengumpulan data sekunder, studi kepustakaan, melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan publikasi lainnya. Ini membantu peneliti memahami latar belakang dan konteks penelitian. Analisis dokumen, metode ini melibatkan peninjauan dan analisis dokumen resmi seperti laporan perusahaan, kebijakan pemerintah, dan arsip institusi. Database online, memanfaatkan basis data digital yang menyediakan akses ke berbagai jenis data yang relevan dengan penelitian. Database online bisa mencakup artikel jurnal, statistik industri, dan informasi demografis. Laporan pemerintah melibatkan penggunaan data dan statistik yang dipublikasikan oleh badan-badan pemerintah yang bisa memberikan wawasan mengenai berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pemilihan metode sesuai tujuan penelitian. Metode kualitatif. Metode ini fokus pada analisis data non-statistik seperti teks, audio, dan video untuk memahami fenomena secara mendalam. Teknik ini sering digunakan untuk eksplorasi, memahami perspektif, dan mendapatkan wawasan mendalam tentang topik penelitian. Metode kuantitatif.
Metode ini melibatkan analisis data statistik atau angka menggunakan teknik matematis. Metode ini cocok untuk menguji hipotesis, mengukur variabel, dan menentukan hubungan atau perbedaan antar variabel. Perkembangan metodologi pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adaptif. Penyesuaian metode pengumpulan data berdasarkan situasi dan konteks penelitian. Metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengumpulan data agar tetap relevan dan akurat. Penggabungan metode primer dan sekunder menggunakan kombinasi data primer dan sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Kombinasi ini memaksimalkan kelebihan kedua jenis data untuk meningkatkan validitas penelitian. Penggunaan Big Data melibatkan analisis volume data yang besar dan kompleks. Big Data memungkinkan peneliti untuk menangkap pola dan tren yang tidak terlihat dengan metode tradisional. Teknologi dalam pengumpulan data. Software analisis data, penggunaan aplikasi khusus untuk mengolah dan menganalisis data. Perangkat lunak ini membantu dalam memproses data secara efisien dan memberikan hasil analisis yang lebih akurat. Platform survei online memanfaatkan alat online untuk mengumpulkan data dari kuesioner atau survei. Platform ini mempermudah distribusi dan pengumpulan data dalam skala besar. Alat pelacakan data digital menggunakan teknologi untuk melacak interaksi digital seperti clickstream data dari website. Ini membantu dalam memahami perilaku pengguna secara lebih mendetail. Tantangan dalam pengumpulan data, keterbatasan akses data. Hambatan dalam mendapatkan data yang diperlukan bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah privasi, biaya, atau ketersediaan data. Validitas dan reliabilitas data. Memastikan data yang dikumpulkan akurat dan dapat diandalkan. Validitas mengukur apakah data yang dikumpulkan benar-benar mewakili konsep yang diteliti, sedangkan reliabilitas memastikan konsistensi data. Kesesuaian data dengan kebutuhan penelitian. Menilai apakah data yang tersedia memenuhi kebutuhan dan pertanyaan penelitian. Data harus relevan dan tepat untuk menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Peran etika dalam pengumpulan data. Mendapatkan persetujuan. Peneliti harus meminta izin dari subjek atau pemilik data sebelum mengumpulkan data. Persetujuan ini harus didasarkan pada informasi yang jelas tentang tujuan dan prosedur penelitian. Kerahasiaan informasi. Menjaga identitas dan data subjek penelitian tetap rahasia untuk melindungi privasi dan menghindari potensi penyalahgunaan informasi. Penggunaan data yang bertanggung jawab, memastikan data digunakan untuk tujuan ilmiah yang sah dan tidak disalahgunakan. Peneliti harus mengikuti pedoman etika dalam setiap tahap pengumpulan dan analisis data. Setiap aspek yang dijelaskan di atas sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data dalam riset bisnis dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan etis. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang berguna dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Berikut adalah 40 soal evaluasi yang sesuai dan berkaitan dengan materi tentang sumber data dan metode pengumpulan data dalam riset bisnis. Sumber data primer. 1. Apa yang dimaksud dengan sumber data primer? 2. Jelaskan 2 keuntungan utama dari penggunaan data primer dalam penelitian. Sebutkan 4 metode pengumpulan data primer dan berikan contoh untuk masing-masing. 4. Bagaimana cara memastikan bahwa data primer yang dikumpulkan akurat dan relevan? 5. Mengapa interaksi langsung dengan subjek penelitian penting dalam pengumpulan data primer? Metode pengumpulan data primer. 6. Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan kuesioner dalam penelitian bisnis? 7. Bagaimana wawancara dapat memberikan data yang lebih mendalam dibandingkan kuesioner? 8. Jelaskan perbedaan antara observasi partisipatif dan non-partisipatif. 9. Apa yang dimaksud dengan eksperimen dalam konteks pengumpulan data primer? 10. Sebutkan 2 contoh situasi di mana metode eksperimen lebih cocok digunakan daripada metode lainnya. Sumber data sekunder. 11. Apa yang dimaksud dengan sumber data sekunder? 12. Sebutkan 2 keuntungan dan 2 tantangan utama dalam penggunaan data sekunder. 13. Jelaskan perbedaan antara data primer dan data sekunder. 15. Bagaimana cara memastikan validitas dan reliabilitas data sekunder? 15. Mengapa penggunaan data sekunder dapat lebih menghemat waktu dan biaya penelitian? Metode pengumpulan data sekunders. Apa yang dimaksud dengan studi kepustakaan dalam konteks pengumpulan data sekunder? 19. Jelaskan bagaimana analisis dokumen dapat digunakan dalam penelitian bisnis. 18.
Bagaimana cara memanfaatkan database online untuk mengumpulkan data sekunder? 11. Sebutkan 3 jenis laporan pemerintah yang sering digunakan sebagai sumber data sekunder. 20. Apa perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif dalam pengumpulan data sekunder? Pemilihan metode sesuai tujuan penelitian. 21. Mengapa penting untuk memilih metode pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian? 20. Jelaskan perbedaan utama antara metode kualitatif dan kuantitatif. 23. Berikan contoh situasi di mana metode kualitatif lebih efektif daripada metode kuantitatif. 24. Bagaimana metode kuantitatif dapat membantu dalam menguji hipotesis penelitian. 25. Sebutkan 2 teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam metode kualitatif. Perkembangan metodologi pengumpulan data. 26. Apa yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adaptif? 27. Jelaskan bagaimana penggabungan metode primer dan sekunder dapat meningkatkan validitas penelitian. 28. Apa yang dimaksud dengan big data dalam konteks pengumpulan data bisnis? 29. Sebutkan 2 keuntungan utama dari penggunaan big data dalam penelitian bisnis. 30. Bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan dalam pengumpulan data tradisional? Teknologi dalam pengumpulan data. 32. Apa peran software analisis data dalam pengumpulan data bisnis? 32. Jelaskan bagaimana platform survei online dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan data. 33. Apa yang dimaksud dengan alat pelacakan data digital dan bagaimana alat ini dapat digunakan dalam penelitian? Sebutkan 2 contoh aplikasi yang sering digunakan dalam analisis data bisnis. 35. Bagaimana teknologi dapat membantu dalam menjaga validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan? Tantangan dalam pengumpulan data. 36. Apa saja keterbatasan akses data yang sering dihadapi peneliti? 37. Mengapa validitas dan reliabilitas data sangat penting dalam penelitian bisnis? 38. Bagaimana cara menilai kesesuaian data dengan kebutuhan penelitian? 39. Sebutkan 2 contoh tantangan etis dalam pengumpulan data dan cara mengatasinya. 40. Bagaimana menjaga kerahasiaan informasi dalam pengumpulan data bisnis? Demikian pembahasan kita tentang sumber data dan metode pengumpulan data dalam riset bisnis. Memahami dan menerapkan teknik pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dapat diandalkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua dalam pembelajaran ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan aplikasi dalam dunia bisnis. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.